umum sebagai lawyer kan kita tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? Nah sehingga kalau tadi Presiden tanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk macam-macam. Tapi kenyataannya 8,5 tahun dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik sampai-sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal, kan gitu kan? Nah apa itu boleh nanti ditanyakan kepada LB karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Kan wajar dong lawyer ini mengeluarkan. Kami enggak, saya kan pernah mengajukan surat. Boleh cek? Enggak pernah mengajukan surat, enggak pernah apa, saya enggak tahu terakhir ya. Terakhir enggak juga. Enggak ada yang antara kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan dia mendapatkan itu. Wah kaget juga. Tadi udah dilapas. Saya tanya kenapa? Karena saya sendiri juga sok juga ya bercampur senang gitu ya. Hanya dia bilang dia memenuhi segala peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk itu. Puji Tuhan. Jadi multi kata akumulasi remisi yang begitu banyak ya? Ya. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di rutan ya, di lapas ya. Karena sebagaimana kita tahu memang ya kemarin saya nggak berani ngomong. Tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat lah. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajar orang yoga gitu ya, mengajar yoga, dia ikut juga dalam kerajinan-kerajinan. Tadi mana ada satu, ini satu bukti lah saya ketunjukkannya. Masih ingat ya, yes ya. Ini adalah waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia di lapas. Dia dengar cucu saya lahir, dia bikin ini hasil kerajinan tangan dia sendiri di lapas ini. Dia serahkan. Nah ini putri saya ini yang tadi dia dengar dia keluar, datang ke sini tadi dia bawa ini. Wah apa itu saya bilang yang dulu dikasih Jessica, saya mau ketemu dia bilang terima kasih. Ini. Nah begitulah dia berlaku dia di lapas sampai bikin begini. Dan banyak yang bisa diajarinya di sana buku seperti ini. Ya. Ini katanya apa di Jessa? Jelaskan apa ini? Iya pada saat itu teman-teman saya yang di lapas bikin kerajinan tangan seperti ini, jadi saya berniat untuk belajar. Kebetulan waktu cucunya baru lahir, jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan yang saya punya. Jadi ya saya bikinilah sesuatu yang handmade yang dari miniku untuk cucunya. Jadi hasil tangan karya ini. What was the hardest thing about serving 8.5 years as a minister? And number two, what would you say to the family of I'd like to hear from you, please. The hardest thing about being a So Jessica, would you prefer it in Indonesian? Yes. It's fine? Okay, so I'm interested, you've always maintained your innocence. What was the hardest thing for you about being in jail for 8.5 years? And the second question is, what would you say now to the family of Mirna Salihin? Thank you for the question. Well, I think the hardest thing would be accepting what I have to go through and staying positive and maintaining my sanity and wellness. I guess that's the hardest thing. Because sometimes when I'm feeling down, then I have to pick myself up again. And also, for Mina's family, well, I'm sorry for your loss. Like, it's my biggest condolences, but that's all I can say for now. Thank you. Mbak Jessica, ini kan Mbak Jessica sudah keluar dari penjara meskipun status bebas bersyarat. Apakah sejauh ini Mbak Jessica mengakui perbuatan yang sebelumnya telah diponis oleh pengadilan, atau bahkan sampai sejauh itu Mbak Jessica membantah melakukan itu? Dan terakhir, apakah nantinya Mbak Jessica akan
nyamperin langsung gitu ke keluarga almarhum Buaya Mirna atau seperti apa dan akan menyampaikan pendapat apa atau seperti apa? Untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada di biar itu berada di kebijakan diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu tetap harus saya hormati. Untuk kalau kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya, ya saya serahkan semuanya ke pengacara aja. Kedepan apakah akan menghampiri atau menyambangi begitu keluarga dari almarhum saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak. Saya belum gimana ya, belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih melihat jalanan, mau melihat yang di luar kesana itu ada apa dulu gitu. Biar saya healing dulu sejenak, baru saya berpikir langkah berikutnya. Tapi kamu dengan kopi aja. Mbak Jessica kan tadi katanya berusaha untuk stay positif. Caranya apa tuh pas selama di dalam penjara buat menjaga sanity? Kalau itu perjalanan yang panjang ya, dan itu bukan sesuatu yang dibangun dalam satu malam aja. Mungkin karena saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya lama-lama itu, walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macamnya negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja. Saya berpikir seperti itu aja. Dan hari ini kan jadi hari yang paling dinanti buat Kak Jessica ya selama di penjara. Harapannya, doanya buat hari ini tuh gimana Kak? Harapan doa saya untuk hari ini, hari yang sangat bahagia ini, saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak integrasi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapannya ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya yang sudah datang ke sini meluangkan waktu untuk menemui saya. Terima kasih. Jessica berkelakuan baik karena inisiatif diri sendiri atau gimana? Emang kan tuh orangnya suka bergaul atau gimana sih Kak? Apakah ngajarin gaul ke kerajinan tangan? Kalau berkelakuan baik itu kan notabene karena di lapas itu banyak peraturan ya. Jadi kalau saya tidak melanggar peraturan itu udah nilai baik. Tapi kalau saya berbuat lebih untuk membantu atau menolong orang lain itu lebih baik lagi. Tapi mungkin karena saya itu secara natural terjadi aja sih. Kalau misalnya nggak boleh berbuat seperti ini ya saya tidak berbuat gitu. Maaf, untuk hal itu Mbak bisa tanyakan ke pihak Dirjen Pas sendiri ya, karena saya tidak berkepentingan untuk menjawab itu. Ya kalau itu banyak ya, cuma mungkin nggak hari ini, lain kali kita ngobrol lagi. Apakah memang ada ini dari Presiden Dirjen Pas tidak berkomentar khususnya waktu Bapak Saya kira tidak ada larangan-larangan apapun yang disampaikan kepada saya. Tapi saya lawyer kan tahu bahwa ada aturan-aturan si orang yang baru dibebaskan itu yang harus ditaati karena dia masih bebas bersyarat, ya kan? Jadi harus dia taati. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa berkata apapun, tidak, ya kan? Tetapi dia harus berkelakuan baik juga di luar, ya kan? Contoh, umpamanya dia tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat di luar, ya kan? Itu salah satu contoh. Karena itu aturan yang dibuat oleh di PB. Tetapi kalau persoalan apakah seorang terdakwa atau seorang terpidana itu bisa menggunakan haknya di pengadilan, itu nggak pernah dilarang. Nah, itu kan kewajiban yang diatur di dalam undang-undang, bahkan undang-undang dasar gitu, hak orang untuk mengajukan hanya ke pengadilan gitu. Tugas negara sebagai Indonesia khususnya mengenai kasus sekalian ini
beribadah bebas secara penuh gitu dan nilai paham masyarakat ini yang bisa